sebenarnya boleh berapa jam sih anak main gadget? Dari lahir juga boleh kok gitu. Ya tiba-tiba Iya. anak saya pulang gitu, "Ma, aku udah bisa." Iya deh gitu. Belajarnya di mana? Hey you, selamat datang di You and Us Podcast, powered by Damai Putra. Podcast tempat kita berbagi cerita seru. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau ini merupakan seorang psikolog anak dan keluarga, dan juga seorang penulis buku, dan juga seorang konten kreator. Nah, beliau ini seringkali membagikan konten-konten mengenai edukasi tentang parenting. Daripada penasaran, langsung aja kita berkenalan dengan Mbak Samantha Elsener. Hai Mbak Erni, apa kabar nih? Baik, apa kabar Mbak Samantha? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat, makanya bisa sampai di sini. Main-main Luar ke biasa. You and Us Podcast. Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa loh, bisa mampir ke sini, kita sangat berterima kasih sekali. Nah, Mbak Samantha, untuk memulai, boleh nggak dicerita sedikit mengenai kegiatan Mbak Samantha saat ini buat teman-teman di You and Us Podcast? Oke, kegiatanku sehari-hari ya seperti biasa ya, sebagai seorang ibu pastinya ngurusin keluarga juga, ngurusin anak, terus bekerja biasanya kalau nggak webinar, memberikan psikoedukasi lewat podcast, IG Live, atau ya kerja menangani klien-klien yang datang langsung ke aku. Gimana sih cara bagi waktunya Mbak Samantha di tengah kesibukan yang luar biasa itu? Dibagi aja waktunya sih. 24 jam tuh buat tidur 8 sampai 10 jam. Buat anak nganter jemput sekolah berapa jam. Manajemen gitu. waktunya luar biasa ya. Yang penting dinikmati. Iya betul sekali. Nah, Mbak Samantha, kita langsung aja nih masuk ke topik kita hari ini. Kita kan kemarin di tanggal 23 Juli merayakan Hari Anak Nasional. Nah, makanya kita mau mengangkat tema tentang anak-anak pada hari ini. Nah, langsung aja. Seperti yang kita ketahui nih Mbak Samantha, kita kan udah 2 tahun ini yang mengalami yang namanya masa pandemi COVID-19, di mana seluruh masyarakat itu, seluruh lapisan bahkan, mau dari usia muda sampai tua itu terdampak. Dari anak-anak mereka harus PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang orang tua harus WFH. Nah itu kan semua kegiatan yang amat sangat tergantung dengan yang namanya gadget. Nah ketika pandemi sudah berlalu, ternyata kita jadi sulit itu untuk lepas dari gadget-gadget itu, terutama pada anak-anak. Nah hal itu mulai menimbulkan nih keresahan di para orang tua, karena anak-anak mulai menampakkan perilaku-perilaku negatif seperti kayak susah mengontrol emosi, susah fokus, dan suka menyendiri. Nah itu nanti akan kita kupas di episode kali ini, yaitu dengan tema mencegah dan mengatasi anak kecanduan gadget. Nah, pertanyaan pertama nih Mbak Samantha, kapan sih usia anak itu diperbolehkan untuk mengenal gadget? Kalau mengenal aja ya, kita ngomong realistisnya, bahwa sekarang semuanya dunia digital. Betul Jadi sekali. kalau anak, misalnya kita bilang, jangan dikenalkan gadget terlalu dini gitu. Ya tidak diperkenalkannya tuh seperti apa sih gitu. Iya. Karena pada kenyataannya lambat laun anak-anak ini, apalagi generasi alfa dan seterusnya, akan hidup di dalam dunia digital. Iya. Jadi ya dari lahir sudah terbiasa, sudah tahu gitu kan yang namanya handphone tuh kayak gimana. Iya. Kalau dulu kita lahir kan belum ada handphone, TV juga masih jelek, hitam putih gitu kan, masih kotak bentuknya. Sekarang TV aja bentuknya tipis banget gitu, layarnya sangat lebar, sangat besar gitu. Itu pun termasuk dari gadget yang sudah ada barang-barang elektronik di rumah masing-masing. Termasuk kita loh gini, podcast gitu kan. Anak yang misalnya gini, lagi disusuin ibunya sambil nonton podcast. Sebenarnya kan sudah mengenal dunia digital dan gadget dan elektronik itu apa-apa saja gitu. Tapi ada batasan-batasannya nih Mbak Erni. Batasannya adalah usia berapa sih mereka boleh menggunakannya gitu. Yang pasti kalau baru lahir sampai usia 2 tahun dan belum bisa bicara dengan lancar, sebaiknya tidak mengkonsumsi atau menggunakan gadget. Nah ini berkaitan dengan, saya pernah dengar nih, ada pengaruhnya ya untuk anak itu, kalau dia terlalu dini terdampak gadget, dia jadi speech delay atau terlambat bicara. Betul? Salah satu efek negatifnya. Karena apa? Karena kita bayangkan
yang namanya gadget itu ukurannya kecil. Karena gadget itu ukurannya kecil, kalau dipakai oleh anak, biasanya mereka akan menjadi lebih egosentris karena sifatnya mereka individu nih makainya. Gitu dibandingkan TV. Kalau TV itu layarnya besar, mereka bisa melihatnya tuh nggak dipegang sendiri gitu kan, rame-rame gitu. Kalaupun mereka sendirian, tapi ada jarak antara tempat duduk, tempat mereka nonton, dan di mana TV itu bersandar. Sedangkan kalau handphone kan kecil, gitu dipegang terus, jadi matanya tuh ke situ terus gitu. Jadi meningkatkan egosentris anak dan tidak ada interaksi dua arah. Karena sifatnya kan mereka satu arah, mereka nggak bisa berinteraksi kan, apakah yang dipakai nonton gitu kan, nontonnya nonton apa gitu. Nah beda nih kalau tayangan yang dipakai di dalam tayangannya ada interaksi dua arahnya. Misalnya kita mau kemana nih? Aku mau pergi ke rumah oma aku gitu. Kasih tahu ya jalannya yang mana gitu. Nah itu ada melatih daya ingat anak, melatih anak untuk mendengarkan instruksi seperti itu. Dan ada juga tayangan-tayangan yang mengajarkan kosakata juga. Ini benda ini apa sih gitu? Ini buku gitu. Terus diulang-ulang. This is book atau ini buku. Nah itu ada interaksi dua arahnya sehingga anak juga bisa terstimulasi. Nah maka kita sebagai orang tua sebetulnya perlu cerdas memilih tayangan-tayangan atau permainan yang memang sesuai dengan kategori usia anak. Kalau yang berkaitan dengan penggunaan gadget ya. Nah berikutnya, dampak dari kalau kita terlalu memberikan berlebihan gadget ke anak, let's say gini Mbak, anak baru lahir, biar dia anteng, dikasihlah tuh handphone, pakai tongsis gitu kan, taruh. Kalau biasanya anak zaman dulu kan tongsisnya isi mainan-mainan, anaknya berusaha menggapai si mainan-mainan itu kan gitu. Sekarang tongsisnya isinya handphone, jadi dia terstimulasi dengan tayangan-tayangan atau games yang ada di handphone itu. Tidak ada yang mengajak dia bicara. Padahal kemampuan untuk berkomunikasi itu bisa terjalin kalau ada interaksinya yang nyata dan kita bilangnya human touch ya. Maksudnya gini, saat ngomong sama ibunya sentuh tangan anaknya dielus gitu kan. Ada sentuhan rasa kasih sayangnya. Kenapa? Karena anak-anak tuh memang pertama kali yang terbangun itu adalah sisi emosionalnya dulu kan. Karena ada sisi emosional kasih sayang, dia ngerasa senang dan merasa aman, maka lama-lama kemampuan kognitifnya juga bertambah dari hasil stimulasi-stimulasi yang diberikan oleh pengasuh yang mengasuh dia. Apakah ibu, ayah, babysitter, kakek, nenek, mbak, tetangga mungkin gitu ya. Jadi paket lengkap nih. Permasalahannya ketika dikasih terlalu dini, dia nggak berkembang, jadi speech delay. Itu ada masalah di kondisi otak. Jadi ada di titik-titik otak yang berkaitan dengan kemampuan bahasa. Nah, kemampuan bahasa ini jadi nggak berkembang karena bahasa itu kan ada dua. Kita menerima sama kita ekspresif. Jadi reseptif itu kita menerima, ekspresif kita menyampaikan ulang. Dia reseptifnya mungkin dapat dari tayangan. Oh, aku tahu itu ikan, itu hewan jerapah dan lain sebagainya. Tapi dia ngomongnya apa sih gitu, kok nggak bisa sih gitu. Nah itu yang dia nggak dapat latihannya. Sedangkan kalau sama manusia nih ada human touch-nya beneran gitu, kan dia bilang gitu, tah gitu kan, dadah gitu, diulang kan, diulang dengan pengulangan yang sangat subjektif tergantung si baby ini ngomong apa. Gitu. Coba dong panggil ibu, bu, gitu kan. Mungkin dia awalnya gitu, atau enggak anak ngomongnya gitu. Oh ibu, coba ulangin. Ibu gitu. Nah pas diulang dia ngelihat gerak si mulut ini ngomong apa, dia berusaha menirukan. Makanya anak-anak yang diajari oleh ibunya atau pengasuhnya secara cerewet, biasanya lebih cepat ngomong daripada yang pasif gitu. Kemudian gadget ini juga bukan cuma berdampak pada kemampuan bicara anak, tapi juga kemampuan interaksi sosialnya. Jadi canggung, jadi kikuk saat main sama temennya. Jadi sangat egosentris. Jadinya tadi yang Mbak Erli udah sampaikan di awal tuh, jadi nggak bisa ngontrol emosinya. Iya, karena memang anak itu ngerasa bahwa
kalau aku main game, aku bebas jadi apa aja di game itu juga. Sedangkan ketika kita berinteraksi sewajarnya di dalam dunia realita Iya. kita, itu nggak bisa kan? Jadi belum bisa membedakan gitu ya, apa yang ada di dunia maya dengan apa yang real harus dihadapi. Benar, karena mereka masih ada di dalam dunia yang penuh imajinasi sebenarnya. Mereka masih explore, bermain gitu kan. Mereka belum benar-benar bisa membedakan. Oh, ini cuma permainan. Di dalam permainan itu, misalnya nih, karena ada banyak orang tua kan yang ngasih gamenya, anaknya bisa pukul-pukulan, atau anaknya bisa lompat sini, lompat sana, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di rumah kan nggak bisa lompat sini, lompat sana kan. Di mana harus lompat sini, lompat sananya, itu yang perlu dipikirkan orang tua untuk memberikan fasilitas outdoor, anaknya diajak main keluar gitu. Jangan cuman apa ya, yang penting anak udah di rumah sehat gitu kan, tapi nggak boleh main keluar gitu. Iya, betul sekali. Nah, Dok, bener nggak sih kalau misalkan anak itu di usia terlalu dini, terlalu banyak menggunakan gadget itu berpengaruh ke IQ-nya nggak sih, Dok? Dari radiasinya atau apa gitu, berpengaruh ke otak? Ini menarik banget nih pertanyaannya. Masih menjadi suatu perdebatan, tetapi ada beberapa literatur yang menyampaikan ada pengurangan kemampuan berpikir. Jadi kalau IQ itu kan sebenarnya ada sifatnya bawaan, memang dari genetika kedua orang tuanya atau dari hasil belajar. Nah, anak-anak yang sibuk di main gadget atau jadi adiksi berlebihan gitu ya, mereka kan artinya tidak terstimulasi dengan hal lain. Nah, bagian yang tidak terstimulasi dengan hal lain ini menurunkan fungsi otaknya. Jadi tidak berkembang ya. Jadi kurang berkembang, jadi nggak optimal. Yang harusnya misalnya gini deh, kecerdasan geraknya dia, kan kecerdasan tuh ada banyak kan. Kecerdasan geraknya dia, kinestetiknya dia, ketika dia main game, dia kan cuma gerak jari. Iya, betul. Kas banget gitu ya. Jadinya pas disuruh main bola dia nggak bisa. Iya. Bahkan main monkey bar aja dia nggak kuat ototnya. Padahal anak-anak itu sangat perlu mereka bermain yang seperti monkey bar, swing, atau ayunan ya, kita nyebutnya ayunan gitu, lari, lompat gitu, lempar tangkap bola gitu, supaya tubuh itu menjadi bugar. Kegiatan fisik outdoor ya, Mbak Samantha ya. Karena ada kaitannya, Mbak. Jadi movement learning, anak-anak yang banyak bergerak itu mereka kemampuan belajarnya lebih baik dibandingkan anak yang pasif kurang bergerak. Oh gitu ya. Nah, kalau sebenarnya kan anak di atas 2 tahun ya, tadi Mbak Samantha sudah boleh bersinggungan dengan gadget. Nah, ada nggak sih batasan durasi nih, misalnya untuk anak usia 2 tahun sampai 3 tahun bolehnya berapa lama dalam 1 hari? Oh ternyata anak umur misalkan 10 tahun sampai 12 boleh berapa, itu ada batasan-batasannya nggak Mbak Samantha? Untuk kita share ke teman-teman supaya mengetahui juga, karena kan kita banyak yang nggak tahu nih, sebenarnya boleh berapa jam sih anak main gadget gitu? Oke, dari lahir juga boleh kok gitu, tapi sebatas video call sama anggota keluarga. Oh video call. Ya, misalnya gini, bapaknya kerjanya di luar kota, gimana kenal sama anaknya kan? Iya, Anaknya juga gimana kenal sama bapaknya, jadi video call tuh nggak apa-apa gitu. Selama bukan mereka menggunakan gadget sendiri dan ditinggal, jadi nggak ada orang dewasa yang mendampingi. Nah, usia 2 tahun itu boleh mereka pegang sendiri, terus mereka nonton atau mereka main game yang sesuai dengan usianya. Tapi setahu aku sih kalau yang game itu umur 4 tahun ke atas baru ada. Oh, 4 tahun ke atas 4 tahun ke atas baru ada gitu ya, untuk menstimulasi kemampuan berpikir kognitif atau perkembangan otaknya anak. Nah, kemudian untuk durasinya yang 2 sampai 3 tahun itu sekitar 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Boleh dipecah, misalnya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Boleh di fullin, ya udah 15 sampai 20 menit gitu. Dipecah gimana? Ya dapat 1 lagu Cocomelon lah. Padahal seringkali kalau kita ngelihat nih ya Mbak Samantha, misalnya di restoran nih, terus sembari nunggu makan, nanti si papanya pegang handphone sendiri, mamanya pegang handphone sendiri. Nah anaknya supaya makan tetap dikasih handphone sendiri, itu kan bisa durasinya lama. Itu kalau terlalu lama anak istilahnya kayak screen time itu ada efek negatifnya. Cranky. Oh, jadi cranky. Itu salah satu gejala kecanduan nggak sih Mbak Samantha? Kita nggak bisa bilang itu kecanduan langsung ya. Jadi ada hitungannya. Misalnya kayak gini, selama 6 bulan berturut-turut anak ini mengkonsumsi gadget yang harusnya misalnya durasinya tadi
dari usia 2-3 tahun sekitar 15-20 menit, 4 tahun 5 tahun sekitar 30-40 menit, 5 tahun 1 jam gitu. Nanti di atas 7 tahun 2 jam sehari gitu. Jadi setiap usia tuh dia semakin bertambah gitu kan. Nanti yang usia remaja misalnya udah sampai 3 atau 4 jam gitu ya. Itu lebih dari yang dianjurkan dari durasi tersebut. Nah ketika lebih, let's say misalnya gini, anak umur 5 tahun dianjurkannya kan 1 jam sehari. Dia konsumsi lebih dari 2 jam. Ketika anak mengkonsumsi lebih dari 2 jam selama 6 bulan berturut-turut dan setiap kali diingatkan, udahan, dia nangis, dia cranky, dia nggak bisa lepas dari gadgetnya, itu kita perlu curiga. Siapa tahu dia sudah masuk gejala adiksi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang adiksi atau kecanduan, sebenarnya definisi kecanduan itu apa sih Mbak Samantha? Maksudnya perilaku seperti apa sih gitu? Perilaku kecanduan itu perilaku nggak bisa lepas dari sesuatu ya. Jadi dia tidak bisa mengontrol gitu ya. Dia nggak bisa kontrol, dia mau itu terus gitu. Jadi diajak main yang lain nggak mau, nangis terus. Mungkin ada yang sampai udah banting-banting barang gitu kan, nggak bisa lepas. Jadi tantrum gitu jadi ya. tantrum, nggak punya self control untuk tidak melakukan kegiatan itu yang dia sangat sukai. Termasuk misalnya gini, kecanduan makan coklat. Enak tuh. Enak kan? Tapi sehari makan coklatnya 20 bungkus coklat. Waduh. Nah, wajar nggak? Diabetes. Kalau cuma satu kotak, satu potong gitu, masih wajar lah gitu kan. Buat ngontrol kita juga ngerasa happy gitu kan. Tapi kalau 20 bungkus kan kayaknya berbahaya kan gitu. Nah sama gitu, gadget pun juga gitu. Sesuatu yang berlebihan akan menjadi bahaya buat diri sendiri. Nah, kalau untuk kecanduan gadget itu sendiri, ada nggak sih, Mbak Samantha, ciri-cirinya, baik itu fisiknya maupun mentalnya itu ada nggak yang bisa kita lihat? Jadi biar kita bisa melihat nih, oh anak saya ini sudah masuk kategori kecanduan nggak sih gitu? Itu apa? Kita perlu pahami ya, biasanya kalau berkaitan dengan fisik ya mungkin postur tubuh tuh kelihatan. Kenapa? Karena kalau anak main gadget tuh duduknya suka kadang gini gitu kan. Jadi nggak bagus postur tubuhnya gitu, itu bisa kelihatan. Terus kondisi mata tuh biasanya bisa lebih merah atau sering sakit mata gitu karena memang tidak melakukan durasi yang seharusnya dianjurkan gitu. Jadi ada komplikasi di mata. Terus mungkin ada beberapa kondisi-kondisi di tangan kalau dia mainnya sama tangan, jadi main di komputer gitu kan. Dia jadi punya gerakan-gerakan yang ngikutin gitu. Jadi ngikutin si gerakan gamenya itu. Jadi kalau dia mainnya biasanya gini, mungkin di luar dari aktivitas bermainnya, dia punya refleks kayak gitu terus gitu. Jadi dia nggak bisa jaga impulsivitas dari gerakan. Jadi kayak refleks aja dia begini-begini terus gitu ya. Gitu. Padahal kalau nggak main game ya, oke kita lagi ngobrol gitu kan, ya mungkin nggak harus sambil begini-begini gitu misalnya gitu. Itu dari sisi fisik dan perilakunya. Kalau dari sisi emosional ya lebih sering tantrum, lebih sering tidak bisa mengikuti aturan, nggak bisa behave gitu karena ya bisa marah terus atau menuntut sesuatu terus gitu, nggak bisa kooperatif gitu, dan emosinya mood swingnya tuh sangat kelihatan gitu. Dan biasanya Mbak Erni, orang tua tuh banyak mengeluh ketika mereka tahu sebenarnya mereka harus mengurangi durasi. Tapi orang tuanya nggak berdaya karena anaknya jadi lebih agresif. Nah, benar. Karena saya pernah ngalamin gitu, maksudnya ketika kita ambil malah dia marah, dia gigit tablet dia sampai pecah gitu. Itu perilaku yang kayak gitu saya pikir udah nggak wajar nih gitu. Udah nggak wajar, benar gitu. Dan itu kan cuma cerita-cerita kecil ya. Cerita banyaknya kan banyak sekali versi yang dialami oleh orang tua kan. Intinya ketika kita lagi mau detox anak, kita tuh mesti kuat-kuatan. Nah itu tuh menarik banget soal detox, saya pernah dengar. Nah boleh diceritain nggak detox itu tuh, detox gadget ya Pak Samantha, itu apa sih, teknisnya gimana, terus efektivitasnya itu seperti apa untuk menyembuhkan anak dari kecanduan? Oke, detox itu kalau untuk anak-anak yang belum adiksinya terlalu parah gitu ya, kita masih bisa ajak dia untuk komunikasi dan kooperatif. Jadi kita bikin aturan baru.
aturan baru kita sepakati pakai surat perjanjian ya. Udah kayak kontrak ini. Jadi kenapa seperti kontrak? Karena udah terlihat konsekuensinya itu apa. Di situ kita masukkan aturan kita mau pakai gadget untuk anak kita tuh berapa jam sehari. Misalnya gini, anaknya umur 4 SD, gitu ya, kelas 4 SD, kamu pakainya 2 jam sehari. Jadi kalau kamu lebih dari 2 jam, konsekuensinya apa? Nggak boleh main apa? Nggak boleh main seminggu, gadgetnya diambil atau gimana gitu. Jadi si konsekuensi ini yang dibangun gitu. Setuju nggak? Setuju, deal. Tanda tangan ya, tanda tangan. Kan udah bisa diajak berdiskusi kalau udah usia SD gitu. Nah, kalau dia melanggar lebih dari 2 jam ya kita ambil sesuai konsekuensinya. Gitu, bukan kita hukum dimasukin ke kamar mandi gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak nggak bisa nih gitu diajak berkomunikasi kayak gitu, kita harus ambil aja gitu. Kalau kita ambil aja biasanya anak-anak yang mungkin masih usia 4 tahun gitu, belum bisa diajak diskusi, adek udah ya mainnya gitu kan. Dikasih alarm juga kayaknya dia tantrum terus gitu, maksudnya dikasih alarm 10 menit udahan dia tetep tantrum nangis gitu kan. Ya itu adalah hal yang wajar. Jadi kita sampaikan validasi emosi. Kamu sebel ya, kamu sedih ya, kamu kecewa ya karena udah habis nih waktu bermainnya gitu. Karena udah habis waktu bermainnya, ya mohon maaf kita udah punya kesepakatan kan gitu. Tapi nggak apa-apa, kamu boleh nangis kok. Jadi kehadiran orang tua itu menggantikan apa yang sebetulnya kosong di dalam diri anak sehingga mereka mencari gadget. Karena orang-orang adiksi itu memang butuh perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Dia mencari yang tidak ada di gadget sebagai pengganti yang kosong itu tadi ya. Maka ketika kita mau detox, kita sampaikan validasi emosinya. Anak itu ngerasa apa ketika terpisah dari gadgetnya. Dan kita sampaikan, tapi kamu punya mama di sini, tapi kamu ada papa di sini gitu. Kita main yang lain yuk gitu. Mereka mungkin nangis 5 menit, 10 menit, mungkin ada yang nangisnya 1 jam gitu ya. Sampai tadi Mbak Eri cerita, digigit tabletnya gitu kan, dihancurin, ada yang sampai dibanting pecah gitu. Terus kalau udah dihancurin, dibanting, itu kan konsekuensinya mereka. Mereka yang berbuat kasar terhadap gadgetnya sehingga rusak. Orang tua seringnya besok dibeliin lagi. Jadi nggak konsisten. Nah, kalau dari pengalaman saya nih Mbak Samantha, anak saya gitu, kalau misalkan dia main games, nggak bisa kontrol emosi, terus kalau harus berhenti, ya itu tadi, ngamuk, terus dia pecahin. Nah, pada akhirnya, saya kasih konsekuensi, kalaupun mau, uang tabungan dia yang dipakai. Nah, saya bilang, ini uang tabungan lu sudah habis ya untuk beli, tapi kalau sampai dirusak lagi, nggak akan mama beliin. Nah, dari sejak itu dia udah nggak pernah sih. Nah, itu mungkin salah satu bentuk solusi kali ya, Mbak Samantha. Jadi tidak punishment tapi memberi konsekuensi gitu ya. Betul. Mungkin itu untuk Mbak Erni berhasil gitu kan. Tapi ada anak lain Mbak Erni. Dibilang sama orang tuanya gini, mama sih nggak akan beliin kamu handphone sampai kamu umur 15 gitu kan. Kalau kamu mau beli sekarang, kamu beli sendiri aja. Ini anak umur 8 tahun gitu. Anaknya beneran. Dia beride jualan. Waduh. Dia jual di toko e-commerce gitu. Dia dapat duit dari situ. Duitnya dikumpulin beli gadget. Setahun kebeli. Kreatif juga ya. Jadi ada anak yang dikasih tantangan, dia malah jadi, ya udah aku bersemangat gitu untuk mendapatkan itu. Abis itu orang tuanya nggak bisa kontrol dia lagi. Gitu, orang tua nanya gitu, ini jadi kecanduan nih, diminta handphonenya katanya, aku beli sendiri pakai usaha aku, kamu kan nggak beliin aku, ini punya aku. Nah, gimana? Jadi setiap anak itu apa ya? Berbeda-beda ya Mbak Samantha untuk perlakuannya gitu ya. Sangat berbeda-beda, tetapi selama kita sebagai orang tua selalu memberikan koneksi, mau main bareng sama anak. Nah itu yang susah, seringkali orang tua kan itu, anaknya nggak boleh main gadget, orang tuanya sibuk. Nggak memberi contoh ya. Nah, jadi sebelum mendetoks anak, orang tua juga harus detoks kayaknya. Benar, atau sama-sama, kita bareng-bareng yuk gitu. Kalau kita pakai kata kita bareng-bareng yuk, anak tuh sebenarnya sudah merasa lebih dirangkul. Kita bareng-bareng yuk detox gadget, setiap Sabtu Minggu kita nggak pakai gadget, misalnya gitu ya. Orang tuanya juga nggak mikirin tentang pekerjaan atau harus, ya mungkin ada yang konten harus masukin Sabtu Minggu atau apa gitu ya. Dibikin lah jadwalnya gimana gitu kan. Kita pakai deh gitu buat jalan-jalan gitu, kita ke outdoor, kita main di outdoor gitu kan. Anak tuh ngerasa jadi deket sama orang tuanya, dia tahu oh
saat Sabtu Minggu tuh waktunya sama keluarga. Aku merasakan kasih sayang orang tuaku yang full karena Senin sampai Jumat orang tua udah full kerja gitu. Dan itu dibutuhkan komitmen yang sangat tinggi. Jadi kekosongan itu tadi merupakan salah satu faktor ya untuk anak jadi mengisi kekosongan itu lewat gadget dan pada akhirnya kecanduan. Kalau faktor-faktor lain apa sih Mbak Samantha selain dari kekosongan itu tadi yang membuat anak pada akhirnya jatuh ke kecanduan gadget? Faktor lain ya kesukaan mereka ya. Kesukaan mereka memang rasanya seru tapi nggak dibiasakan self control dari dini. Gitu. Jadi masalah pembiasaan. Itu juga bisa jadi salah satu. Itu jadi peran orang tua juga harus bisa mengontrol anak juga karena anak kan kadang kontrolnya masih kurang, jadi orang tua yang harus terlibat langsung. Sekarang soalnya dunia hiburan dikasihnya gadget. Karena gini pikirannya, beli gadget jauh lebih ergonomis daripada dikasih mainan-mainan yang lain. Padahal anak nggak perlu juga banyak mainan atau punya gadget. Selama ya orang tuanya selalu hadir dan bisa memberikan aktivitas yang bermakna untuk anak. Kayak gimana? Misalnya anak umur 4-5 tahun udah bisa diajarin masak. Masaklah mereka bareng gitu. Yang sederhana aja yang memang bisa untuk anak usia segitu kan pasti nggak yang susah-susah kan. Nggak disuruh masak rendang juga kan. Yang penting quality time-nya sama orang tua. Quality time-nya. Lalu mungkin anak-anak yang usianya lebih kecil lagi, misalnya umur 2, umur 3 gitu kan belum bisa diajak masak. Iya, tapi kan bisa dibonceng orang tua yang naik sepeda, keliling, gitu kan. Nah, anaknya kan ngerasa, gitu kan, tiduran dia pas lagi dibonceng gitu. Rasa orang tuanya ngerasa, oh ya, ada bermakna, pengalaman-pengalaman yang bermakna yang dirasakan dan itu jadi good memories untuk anak-anak. Mbak Samantha, mengenai tadi detox itu kan untuk kalau kecanduan tahap awal ya. Nah, berarti kan kecanduan itu ada tahap, maksudnya ada tingkatannya ya, itu tingkatan awal. Kalau yang ekstrimnya itu sampai berakibat seperti apa sih? Ekstrimnya tuh sampai nggak mau berdiri dari tempat situ, kalau duduk ya depannya layar ya di situ aja gitu, nggak mau makan, nggak mau ke toilet ya di situ aja gitu, kayaknya maksanya udah susah banget gitu. Jadi, itu fungsi-fungsinya jadi lumpuh semua gitu ya? Benar itu udah berat banget dan misalnya kayak mager ya, di atas kasur gitu, baru bangun udah langsung nonton, suruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau, diajak main keluar nggak mau. Nah kalau udah yang kayak begitu nggak bisa orang tua tangani sendiri. Nah itu tadi, kalau memang kita melihat kecenderungan anak kita seperti yang sudah mengalami gejala itu, tindakan orang tua paling awal tuh harus gimana sih? Apa bisa kita coba terapi dulu sendiri atau langsung harus ke psikolog atau psikiater? Yang namanya terapi berarti butuh bantuan profesional gitu, karena ada programnya yang harus dijalankan gitu. Nanti biasanya profesional itu akan sampaikan ke orang tua supaya orang tua bisa berpartisipasi di rumah itu seperti apa perlakuannya. Jadi bisa kondisi anaknya semakin membaik. Kondisinya kalau misalnya tadi kita tahu gejala awalnya seperti apa, kita cepat-cepat benahi, itu bisa intervensi dini. Tapi kalau kondisinya udah yang berat, kita memang harus butuh banget bantuan, apakah kita ke psikiater anak atau ke psikolog anak gitu ya, nanti akan diarahkan misalnya terapinya apa saja, plus nanti bisa datang dengan terapis yang bisa menguasai model terapinya, apakah terapis play terapi, jadi terapi bermain, itu biasanya dibutuhkan certified ya, jadi terapisnya sudah certified, atau terapi cognitive behavior bisa juga itu. Nah itu biasanya kalau cognitive behavior therapy bisa juga oleh psikolog anak atau terapis yang certified juga untuk menggunakan cognitive behavior therapy ini. Nah kalau misalkan seorang anak terindikasi kecanduan, terus misalnya dari orang tua melakukan pembiaran, maksudnya tidak ditangani, itu dampaknya bisa sampai kayak gangguan kejiwaan gitu nggak sih Mbak Samantha? Bisa banget, bisa macam-macam dampaknya. Tadi adiksi itu aja udah termasuk salah satu gangguan kejiwaan kan. Adiksi itu macam-macam ya. Jadi tadi makan coklat 20 bungkus juga udah adiksi gitu kan. Terus kita ngelihat nonton salah satu sosial media, tapi sehari bisa sampai 8 jam, 10 jam gitu. Yang normalnya mungkin kita cuma 2 jam udah cukup gitu. Itu juga termasuk gitu. Terus misalnya kita jadi susah membedakan
antara realita dan imajinasi kita atau halusinasi kita. Itu juga udah termasuk gejala-gejala. Masalah gangguan emosi, itu banyak banget orang yang adiksi ada hubungannya dengan gangguan emosinya dia. Karena dia jadi nggak bisa ngomong biasa gitu kan. Ngomong harus teriak-teriak. Oh gitu. Karena terkontaminasi dari tayangan atau game yang dikonsumsi. Nah, Mbak Samantha, kalau kecanduan gadget itu kan bisa terjadi pada anak-anak, juga bisa terjadi pada orang dewasa. Nah, apakah impact-nya itu sama ketika itu terjadi sama anak-anak atau ketika itu terjadi pada orang dewasa? Impact-nya bisa jadi sama, bisa jadi beda. Gitu. Maksudnya sama dan beda di mana? Kalau orang yang kecanduan gadget di usia dewasa, mungkin dia kecanduannya gini, aku puas-puasin deh main hari Sabtu Minggu gitu, nggak boleh diganggu, masuk satu ruangan khusus di rumahnya, tapi full 24 jam gitu ya. Kalau Sabtu Minggu berarti mungkin 48 jam atau 40 jam karena 8 jamnya dipakai buat tidur sebelum hari Senin kerja lagi gitu ya. Tapi nggak boleh anggota keluarganya ganggu. Pokoknya dia udah main aja di situ. Jadi tadi egosentrisnya gitu kan. Terus dibilangnya itu me time. Me time itu nggak seperti itu. Gitu. Me time itu self-care yang kita alokasikan waktu setiap hari, kita bagi. Jadi misalnya gini, me time-nya setiap hari, oke, aku main game satu hari 1 jam atau satu hari cuma bisa 30 menit. Itu me time. Di weekend gitu, kalau yang perempuan pergi ke salon, yang laki-laki main otomotif gitu, itu me time. Ya, masih ada interaksi sosialnya. Iya. Tapi kalau dia udah mengurung diri di kamar demi bisa main game, ya itu udah termasuk gitu di level dewasanya. Walaupun Senin sampai Jumat dia kayaknya sukses banget di kantor dengan jabatan-jabatan tertentu gitu. Iya. Tapi orang kantor juga nggak tahu kan kalau dia punya kondisi di Sabtu Minggunya dia kecanduan game gitu. Tapi itu dia bisa membedakan aja, bisa diferensiasi untuk waktu bermainnya khusus di Sabtu Minggu. Tapi itu udah perilaku yang tidak baik. Gitu. Kalau anak-anak ya, mungkin kita yang lebih orang dewasa ngeliat biasanya kan ibu-ibu ya, ibu-ibu ngeliat anaknya, ini main terus sih gitu kan, udah khawatir gitu kalau dia kecanduan atau apa gitu. Biasanya gawangnya di situ gitu. Kalau bapak-bapak udahlah biarin aja anaknya main gitu. Iya sih, tapi iya ada sihnya itu. Tapi ya intinya semua yang berlebihan itu nggak baik. Nah, kalau bicara tentang kecanduan itu kan berarti harus mengobati. Sebenarnya kan alangkah baiknya kalau mencegah ya, Mbak Samantha. Nah, kira-kira kalau untuk pencegahan anak supaya nggak terlalu banyak menggunakan gadget sampai nanti kecanduan itu, kegiatan-kegiatan seperti apa sih Mbak Samantha? Harus diplanningkan sama orang tua. Jadi diplanningkan sama orang tua tuh apa? Misalnya ya anak-anak ini kan kita tahu dari segi pertumbuhan usia mereka butuh stimulasinya apa. Anak-anak di bawah usia 6 tahun udah pasti butuh banyak gerak. Gitu kan. Jadi kita planningkan, kita rencanakan aktivitas yang memang banyak gerak untuk anak-anak. Main di playground gitu, main di outdoor. Kita kayak egg hunt atau cari telur atau mungkin diganti egg hunt-nya jadi cari batu gitu ya, stone hunt gitu di area sekitar perumahan kita gitu, sama paguyuban RT RW di situ mungkin ya dikumpulin tuh yang anak-anak usia 6 tahun ke bawah, dikumpulin setiap hari Sabtu Minggu nyari gitu kan. Itu kan mereka senang. Terus mereka belajar apa? Belajar jadi skill detektif juga gitu, walaupun dari batu-batu. Abis itu batu-batunya apa? Bikin painting gitu kan, digambar pakai kuas gitu atau pakai tangan mereka dicelupin aja gitu, dicat yang aman buat anak gitu kan, yang food grade atau gimana gitu. Nah, terus habis itu mungkin ada aktivitas-aktivitas lain yang berkaitan dengan sensori anak juga. Jadi misalnya injek rumput atau daun-daun kering gitu. Dan akan lebih seru kan kalau diadakan tadi paguyuban di lingkungan sekitarnya gitu. Makanya memang sebaiknya kalau misalnya kita punya
keluarga baru, cari yang lingkungan perumahannya baru juga. Oh. Jadi punya sama nih anak-anak tuh punya satu tetangga yang angkatan gitu. seumuran. Iya benar-benar. Jadi ada teman main. Ada teman main dan ada paguyuban yang biasanya ibu-ibu kan suka, ayo kita coba ini, coba melakukan ini, lakukan itu gitu. Jadi seru gitu loh. Kehidupan di dalam satu area perumahan itu bisa seru buat anak-anaknya. Mereka jadi hidup bukan cuma kita yang penting cicilan rumah lunas gitu kan. Tapi anak-anak juga tumbuh dengan sehat, dengan bugar, bisa jadi anak yang kreatif juga, dan mereka secara psikologisnya juga berkembang secara optimal. Kemudian untuk usia yang udah 6 tahun ke atas biasanya udah sering naik sepeda atau belajar skateboard gitu. Nah itu kan butuh ruang terbuka yang luas gitu kan. Nah mereka ya bisa kita salurkan gitu untuk kegiatan yang lebih terstruktur. Tadi kalau mereka suka skateboard, yuk main skateboard setiap hari Sabtu atau Minggu, dikhususkan lagi-lagi kan orang tuanya ikut nemenin. Main sepatu roda atau main sepeda gitu. Jadi di lingkungan-lingkungan rumah yang sudah terfasilitasi ini akan sangat memudahkan. Ibaratnya gini, kita nggak usah pergi terlalu jauh-jauh lagi gitu kan, tinggal kita bangun komunitasnya. Kalau anak udah semakin lebih serius di situ, bisa nanti pas SMP-nya mulai ikut lomba-lomba gitu. Berarti kalau disimpulkan penting banget ya untuk memiliki hunian itu yang memang sudah ada dilengkapi fasilitas dengan ruang terbuka hijau, dengan playground atau mungkin green belt atau apapun itu ya, untuk ajang bersosialisasi dan berinteraksi untuk penghuninya, terutama untuk tumbuh kembang anak-anak. Iya, karena kalau aku pribadi nih ya, Mbak Erni sebagai seorang psikolog belajar banyak terapi, banyak teori dan pengalaman praktek juga gitu. Dan aku juga sebagai seorang ibu, aku percaya bahwa semakin anak-anak itu dekat dengan alam, dengan ruang terbuka, itu akan membuat mereka lebih berkembang dengan pesat dibandingkan yang tidak. Gitu. Ini pengalaman juga soalnya kan. Tapi benar sih, saya pernah baca salah satu artikel itu statement dari WHO yang menyatakan bahwa sebaiknya anak itu dalam satu hari itu paling tidak 60 menit berinteraksi secara outdoor, fisik dengan alam. Jadi memaksimalkan tumbuh kembang fisik maupun emosional dan mental dia gitu. Benar. Survival skill-nya juga lebih optimal mereka berkembang gitu. Pengalaman aja nih, dulu kita rumahnya deket sungai gitu. Sungainya masih jernih airnya. Seru banget. Seru. Terus masih banyak kanan kiri sawah gitu kan, berkelompok sama teman-teman tetangga gitu. Jalan menyusuri itu gitu kan. Itu satu, ketahanan tubuh kita juga jadi terbangun gitu. Jadi gak gampang sakit-sakitan. Gak gitu gampang ya. sakit. Terus anak-anak yang kita main bareng itu, kita dengar cerita, oh dia sekolah di sini, oh di sekolah itu kenapa. Kita berbagi informasi kan. Jadi pandangan kita juga jadi lebih luas. Nah, anakku juga sama gitu. Di lingkungan rumah kebetulan juga banyak ruang terbuka hijaunya, banyak tetangga yang seumuran dia juga. Alhamdulillah puji Tuhan nih, jadi selama pandemi 2 tahun ini nggak berasa kurang pertemanan gitu. Karena kita sepakat ya, yang penting pakai masker saat bermain gitu. Menerapkan prokesnya gitu. Dan ada juga yang misalnya gini, satu rumah melihara binatang. Misalnya kucing atau kelinci gitu kan, atau ada yang melihara kura-kura juga gitu. Nah, main ke situ kan anaknya jadi belajar tentang hewan-hewan. Iya betul. Dan ketika anak belajar merawat hewan itu, sebetulnya mereka belajar empati juga. Saat mereka belajar menyirami tumbuhan, itu mereka belajar merawat juga. Berarti betul ya, saya pernah mendengar bahwa anak yang banyak bermain dan berinteraksi itu meningkatkan kecerdasan emosional dia, IQ dia gitu ya. Gitu. Jadi bagus banget deh kalau anak tuh memang bisa aktif bermain dengan teman-temannya di lingkungan sekitar rumahnya yang memang usianya sama. Terus mereka bisa bergerak gitu loh. Jadi karena bergerak itu kan hormon pertumbuhan juga jadi tumbuh gitu. Karena bergerak mereka juga tadi movement learningnya itu kan. Oh mereka jadi lebih berani bisa mengaktifkan titik-titik di otak yang saling berkaitan. Jadi mereka waktu belajar tentang monkey bar itu harus seperti apa di prosesnya. Terus mereka next time mereka belajar cartwheel yang lompat kebalik itu kan. Terus mereka akhirnya ternyata kekuatan ototnya, otot yang mana nih yang digerakin gitu. Itu kan jadi rasa kebanggaan buat anak. Ya tiba-tiba anak saya pulang gitu.
aku udah bisa, lihat deh gitu. Belajarnya di mana? Ya ternyata di ruang terbuka hijau itu gitu. Jadi sebenarnya kalau anak bermain gadget, terutama game online nih, mereka kan suka ada tuh mainan yang tembak-tembakan gitu. Sebenarnya itu kan lebih ke kayak cara mereka untuk apa ya? Untuk cara mereka untuk menyalurkan agresivitas mereka. Nah itu mungkin bisa disalurkan ketika mereka bermain secara outdoor, ya kayak tadi bermain lompat, tangkap atau apa gitu ya. Atau yang main itu tembak paintball warna, gitu ya. paintball itu, paintball iya. itu tuh bisa banget gitu kan. Tapi kan gini, ketika bermainnya seperti itu secara langsung, mereka bukan cuma bermain di dalam dunia fantasinya mereka, di otak mereka dan jari-jari mereka, tapi satu badan tuh bergerak. Iya, kalau di paintball mereka guling-guling beneran, rolling beneran badannya gitu kan. Jadi ya satu kesatuan badan itu aktif bergerak, intinya kan di situ. Iya. Dan ketika kita mau memberikan games untuk anak-anak, kita juga harus tahu, boleh nggak sih, umur berapa sih games-games itu boleh diberikan sama anak. Sama kayak nonton film lah. Iya. Jangan kita kasih anak-anak nonton film yang untuk orang dewasa gitu. Games itu juga ada kategori usianya. Nah kalau kita ngasih ke anak yang belum usianya untuk menggunakan games itu, akan justru memicu di titik-titik otaknya jadi lebih agresif, atau jadi kecenderungan adiktifnya, atau jadi ngerusak sistem otaknya yang mereka memang belum bisa menerima hal itu. Akhirnya jadi kemampuan untuk berinteraksi sosialnya pun jadi terganggu. Gitu. Nah kalau untuk kegiatan outdoor nih, kalau dari Mbak Samantha memandangnya apakah kalau kita punya anak, biarkan mereka bermain dengan sebayanya atau dengan kita, bonding dengan orang tua? Nah, ini menarik nih. Kan kadang ada dilepas-lepas aja, rumahnya sistem klaster ini aman, ada lagi yang enggak gitu, main sama orang tua. Intinya mau sampai umur berapa ya, 12 tahun lah, sebaiknya memang didampingi oleh orang tua atau orang dewasa. Misalnya gini ya, anak yang usianya 5 tahun ke bawah gitu, ya udah pastilah harus ada orang tuanya. Walaupun main sama temen-temennya yang lain gitu, tapi kan ngejagain lah. Kecuali nggak bisa banget, ada neninya nggak? Kalau nggak ada neninya, ada kakaknya nggak yang usianya lebih besar bisa nemenin adiknya. Karena kan ketika anak jatuh dan atau anak rewel semuanya, masa semuanya rewel kan bisa anak tuh nular kan? Iya. Satu kerengki yang lain ikut kerengki. Nah masa kita titipin ke tetangga gitu kan? Iya kalau dia oke, welcome, kita udah deket banget gitu. Kalau enggak kan juga dia bingung, anaknya rewel, anak kita juga rewel gitu. Jadi emang sebaiknya selalu didampingi gitu. Dan anak-anak memang belum bisa dilepas sepenuhnya ketika mereka masih usia di bawah 6 tahun. Nah di fase usia SD 6-12 tahun, kita bisa mulai lepas untuk melatih kemandiriannya mereka, tapi kita tetap ada di situ. Oh, tetap jadi, harus didampingi ya. Jarak jauh tapi ngelihatnya gitu. Misalnya ibu-ibunya ngerumpi, bapak-bapaknya ngopi gitu kan. Nah, anak-anaknya main di playground gitu. Karena mereka udah tahu, oh cara antri main bergantian itu seperti apa. Kalau yang di bawah usia 6 tahun kan mereka masih belajar. Masih kita ingetin kan. Adek antrinya gimana, yang benar dan lain sebagainya, mainnya gantian ya, jangan rebutan ya. Kita masih perlu ingetin terus. Tapi untuk usia SD 6-12 tahun biasanya mereka udah tahu itu gitu. Ntar paling kucuk-kucuk datang, aku tadi jatuh didorong sama dia gitu. Nah kita kan juga perlu hadir di situ untuk menengahi. Tadi kejadiannya gimana? Coba cerita lagi, ulang dulu, tenang dulu, jangan nangis kayak gini gitu misalnya kan. Terus baru nanti mereka main lagi. Nah untuk yang usia 12 tahun ke atas, cara pendampingannya berbeda. Cara pendampingannya lebih ke kita percaya, misalnya dia bilang, aku mau main ke rumah si ini di blok A5 misalnya gitu kan. Dia datang tuh ke rumah blok A5 gitu. Kita nanya lah sama yang punya rumah, anakku beneran nggak udah nyampe sana kontrol, gitu tetap kan. dikontrol. Oh iya dong, kalau diculik gimana? Maksudnya anak bisa bilang pergi ke A5, taunya pergi ke klaster yang lain gitu kan. Ketemu pacarnya atau gimana kan, ya namanya anak-anak remaja gitu kan. Iya benar nih udah sampai di sini. Oh ya udah aman gitu. Dia pulang kita tanya kan, tadi main apa aja sih gitu, seru ya mainnya gitu. Kok sampai lupa makan siang sih? Iya tadi soalnya dikasih makan sama mamanya sih, yang temannya yang di blok A5 itulah gitu. Ya akhirnya dia makan di situ. Ya interaksi seperti itu. Udah dewasa, udah kuliah ya beda lagi kan interaksinya gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang perlu kita juga sebagai orang tua
beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dari tiap masing-masing kategori tahapan usia perkembangan anak. Nah, Mbak Samantha, kalau boleh disimpulkan gitu, sebenarnya hunian yang ideal untuk tumbuh kembang anak itu yang seperti apa sih? Ngomongin tentang hunian yang ideal. Yang harusnya ada fasilitas apa gitu? Ya, kalau kita ngomongin tadi sesuai dengan topik kita ya, yang supaya kita bisa mencegah anak tidak kecanduan gadget, salah satunya ya ada ruang terbuka hijau Ruang di terbuka dalam hijau, klaster, ya. ada playground yang aman untuk anak-anak bermain. Jadi memang disesuaikan juga bahan-bahannya, terus permainannya, Yang ragamnya aman seperti gitu apa, ya. dibersihkan terus gitu kan, tentang kebersihannya kan juga. Kemudian kalau bisa ada kolam renang supaya anak bisa berenang di situ, karena berenang itu salah satu olahraga yang paling baik untuk perkembangan fisik anak juga. Kemudian banyak tanamannya, banyak pohon gitu, karena anak bisa belajar kalau pohonnya bisa bervariasi, mereka juga bisa menghafal nama-nama pohon yang berbeda-beda juga. Jadi mukanya tuh familiar gitu. Oh, ini pohon itu akan membantu dalam proses belajar nanti pada saat di sekolah juga. Terus udah gitu pastinya kondisi rumahnya sendiri juga aman ya, maksudnya misalnya diukur dari sudut ketinggian tangga, misalnya seperti itu. Kalau misalnya huniannya 2 lantai. Karena kalau anak-anak yang masih belajar jalan, mereka kan ada proses belajar naik turun tangga juga tuh. Nah, jangan sampai tangganya tuh terlalu lancip, curang atau sudutnya gitu ya. Itu yang tidak kids friendly. Sebisa mungkin yang kids friendly supaya kita juga lebih aman gitu menjaga dan melihat anak-anak kita saat ada di dalam rumah. Kalau untuk lingkungan juga rasa-rasanya kalau sistemnya klaster itu juga kita sebagai orang tua lebih tenang ya, Mbak Samantha ya. Lebih aman kan? Nggak semua orang bisa keluar masuk seenaknya gitu. Benar. Dan mungkin dari sisi keamanan juga gitu kan, ada one gate sistemnya gitu, pakai kartu atau pas masuk rumahnya juga gitu. Jangan sampai anak bisa lepas keluar gitu aja gitu kan. Tapi kalau misalnya dari one gate system tuh kan sebenarnya ada yang ngejagain ya, keluar masuknya dari satu pintu itu aja. Kalau anaknya kenapa-napa tuh biasanya gini, satpamnya udah langsung nelpon orang tuanya. Bu, ini kayaknya anak ibu ya gitu. Dia nongkrong gitu, dapat lapor. Naik sepeda ucuk-ucuk gitu. Saya pernah kejadian, Mbak. Gitu, anaknya teman gitu. Ya udah umur 3-4 tahun gitu deh, dan anaknya tuh sangat aktif, sangat punya rasa penasaran yang tinggi. Dia bilang, aku naik sepeda ya gitu. Belum dijawab sama ibunya, dia udah ngacir keluar. Dia naik sepeda gitu kan. Cuci gitu. Sampai di pos satpam dia ngobrol sama satpam. Ya Aku itu dong pinjem tongkatnya. Nah, kalau one gate system kan satpamnya juga bisa baik-baik, bisa gitu kontrol kan. juga, bisa kasih tahu, bisa dianterin gitu. Nah, yuk pulang dulu, kamu izin sama mamamu gitu kan, dianterin pulang. Gitu. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa betapa pentingnya hunian dengan fasilitas ruang terbuka hijau maupun playground untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak kita. Nah, buat teman-teman UNAS yang saat ini sedang mencari hunian, berdasarkan penjelasan dari Mbak Samantha tadi, alangkah baiknya jika mencari hunian itu yang sudah dilengkapi dengan fasilitas, playground, atau ruang terbuka hijau untuk memaksimalkan tumbuh kembang buah hati kita. Kota Harapan Indah sebagai kawasan yang dikembangkan oleh Damai Putra Group, di setiap klaster yang dikembangkan sudah dilengkapi dengan children playground maupun ruang terbuka hijau, dan bahkan ada yang sudah dilengkapi dengan green belt dan juga jogging track. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari Damai Putra Group dalam menyediakan ruang kehidupan yang berdampak positif bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan sekitarnya. Sebenarnya banyak sekali yang masih ingin saya tanyakan, akan tetapi keterbatasan waktu, episode kali ini harus kita akhiri. Nah, sebelum mengakhiri, ada nggak sepatah dua patah kata dari Mbak Samantha untuk para orang tua di luar sana yang saat ini sedang berjuang untuk menyembuhkan anaknya dari kecanduan gadget? Oke. Thank you sekali lagi ya Mbak Erni dan juga Damai Putra sudah mengundang di podcast ini gitu ya. Semoga bisa menjadi salah satu aspirasi yang bisa menginspirasi orang tua gitu. Intinya gini, saat kita sebagai orang tua lagi berjuang untuk menyembuhkan anak dari kecanduan gadget, yakinlah
bahwa apapun usaha kita, insya Allah gitu ya, akan selalu memberikan hasil yang maksimal. Satu, pastikan kita connecting before correcting. Jadi kita berkoneksi dulu dengan anak-anak kita bangun lagi hubungan yang baik dengan mereka, baru kita mulai memperbaiki apa-apa saja perilaku yang memang perlu diperbaiki. Anak-anak yang kecanduan, kalau kita langsung cut off semuanya, mereka bisa jadi semakin defensif dan semakin merasa nggak nyaman dengan orang tuanya. Sedangkan kalau kita perbaiki dulu koneksi kita dengan anak-anak, mereka akan ngerasa semakin damai, semakin terisi tadi yang kosong dari dirinya, dan mereka akan semakin mencari orang tuanya dengan sendirinya. Tanpa perlu kita kayaknya marah-marah, atau sampai akhirnya kita yang memberikan perilaku-perilaku agresif di depan anak, dan akhirnya jadi contoh dan pembenaran untuk anak lagi ketika mereka berperilaku agresif. So, pastikan connecting before correcting. Oke, Mbak Samantha, terima kasih banyak atas waktunya, atas kehadirannya, dan terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya yang sudah di-sharing ke kita-kita. Semoga bisa membawa manfaat bagi teman-teman UNAS Podcast. Oke, buat teman-teman UNAS, kita akhiri episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.